Shalom saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita bersama EGCC Online Service. Kami bersyukur di saat ini kami boleh mengajak saudara-saudara untuk berbakti, untuk beribadah meskipun melalui online, tapi kita terus mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani dan untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin, saudara. Mari saudara, saya akan ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Saya rindu mengajak saudara untuk menaikkan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Namamu indah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Saudara, di dalam Matius 25 ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana ini perumpamaan dari kita orang-orang percaya yang boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bijaksana, ya, yang mereka yang bijaksana dan yang bodoh sama-sama memiliki pelita. Mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, mereka tidak tahu kapan mempelai datang, tapi mereka bersiap-siap. Demikian juga pada saat ini adalah saat kita persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita boleh menjadi seperti gadis yang bijaksana itu, memiliki pelita tetapi juga memiliki persediaan minyak yang cukup. Kita bersama-sama setiap minggu beribadah online untuk persiapan kita diingatkan kembali untuk kita selalu siap sedia, ya, memiliki kerohanian yang selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Pak Leo akan meneruskan khotbah Tuhan Yesus dari Matius, khotbah di bukit mengenai doa. Saudara, kalau kita mau intim dengan Tuhan, kita perlu selalu berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Tuhan melalui ibadah online. Kami boleh mengucap syukur, kami boleh bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kami ingin memuji-muji Engkau. Kami juga ingin mendengar, duduk dengan tenang untuk Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami ingin Tuhan menurut dan kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, kami undang hadirat Tuhan. Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu di tempat mereka masing-masing. Tuhan tahu segala kebutuhan hati mereka. Dan Tuhan, Engkau mengasihi kami semua satu persatu. Engkau rindu untuk kami datang kepadamu, berdoa, berkomunikasi, menjalin hubungan yang indah. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk mencari Engkau setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur dan kami Tuhan tahu bahwa segala pertolongan kami datangnya daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kami mengucap syukur karena Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Dia gembala kita yang baik. Kita kawanan domba yang Dia tuntun dengan tangannya sendiri, saudara. Kita patut bersyukur Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam masa pandemik ini, masa kesulitan ini, seluruh dunia mengalami kesulitan ini. Tapi kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah jauh dari kita, yaitu Yesus. Saya rindu ajak kita semua untuk menaikkan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Di saat kau membutuhkan Dia akan menghampirimu. Berlutut cari Tuhan, Dia akan datang untuk menolongmu. Amin, saudara. Naikkan pujian sama-sama.
Bila kelangkamu tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Angkat tanganmu, katakan berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Beri kemuliaan paling mulia untuk Allah kita. Dia hanya sejauh doa. Apa yang kau ragukan, berlutut cari Dia di saat kau membutuhkan. Saya percaya Dia akan datang untuk menolong saudara. Amin. Dia sahabat kita. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada kekuatan. What a friend we have in Jesus. Dia selalu mau berkorban untuk kita, saudara. Naikkan pujian ini sama-sama. What a friend we have in Jesus. Our sins and dreams to Yesus
sahabat kita, saudara. Dia selalu setia di dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama kita di dalam segala keadaan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil kita menaikkan pujian ini. Pelangi kasih. Mungkin kadang apa yang kau alami tidak dapat kau mengerti. Tetapi semua yang Tuhan beri itu indah, saudara. Dan segala pencobaan yang terjadi, segala kesulitan yang ada, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Amin. Naikkan sama-sama pujiannya. Selamat siang jemaat Nujo yang Tuhan Yesus kasihi. Demikian juga dengan saudara-saudara dan kawan-kawan
dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang sangat indah sekali karena kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang doa, di mana pada waktu kita berdoa kepada Bapa di surga untuk rencananya terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Dan hari ini kita kembali lagi akan mempelajari tentang doa. Dan saya mengharapkan sekali saudara bisa mengerti dan saudara bisa mempraktekannya. Saya mengharapkan saudara nanti bisa memberikan kesaksian dari segala permohonan-permohonan doa yang Tuhan jawab untuk saudara, ya. Nah, karena pada waktu kita mempelajari beberapa khotbah di bukit selama beberapa minggu di belakang itu, kita bisa melihat begitu banyak tantangan, ya. Banyak sekali nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan seringkali kita bisa mendapatkan sesuatu pengertian di mana sebenarnya ikut Tuhan itu gampang-gampang susah, ya. Gampang-gampang susah. Melayani Tuhan juga gampang-gampang susah, ya. Tetapi ada satu lagu yang berkata atau yang mempunyai lirik di mana melayani Tuhan itu selalu manis, ya. Selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Betul? Walaupun susah, ya. Walaupun sulit, tetapi selalu manis, ya. Dan juga dalam pengajaran Tuhan Yesus itu sering menguji kita untuk menjadi lebih baik, sering menantang kita untuk lebih baik lagi, untuk mempunyai relasi dengan Dia, ya. Dan selain itu kita mempunyai gambaran bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu untuk memberikan kita kehidupan yang indah, ya. Tetapi juga kadang-kadang sulit untuk dijalani, sulit untuk dipahami, ya. Nah, hari ini ada penghiburan, ya. Ada penghiburan dari Tuhan Yesus di mana kalau saudara berdoa, Tuhan jawab. Percaya, ya? Dia ingin sekali saudara itu berdoa kepadanya. Dia ingin sekali, ya. Terutama kalau saya bacakan dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, ini sangat menggugah hati kita, ya, untuk berdoa kepadanya. Saya bacakan ayat-ayatnya, setelah itu kita masuk dalam doa, ya. Saya baca. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami merenungkan sejenak atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, dan juga menyertai bagi jemaat-Mu yang sedang mendengarkan, supaya hamba bisa menyampaikannya dengan baik, dan jemaat-Mu bisa mengerti, dan mereka bisa melakukan, mempraktikkan apa yang Tuhan ajarkan. Begitu baiknya Engkau, begitu kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu kami bisa rasakan dari satu perikop yang pendek ini, tetapi bisa mengartikan di mana Bapa di surga itu sangat memperhatikan kehidupan kami sampai yang sedetail-detailnya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, ya, dari perikop tersebut kita
mengetahui Tuhan berjanji Dia akan menjawab doa-doa kita. Betul? Dari ayat-ayat tersebut, ya. Karena dikatakan mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan menemukan. Ketuklah, maka engkau akan dibukakan pintu bagimu. Ini merupakan satu dorongan untuk kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam merindukan kita untuk berdoa kepada Dia. Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruhnya merindukan kita meminta kepadanya. Kalau seandainya Dia merindukan kita berdoa seperti itu, why not saudara berdoa kepada Dia? Ya, why not? Mengapa tidak saudara bisa meminta kepada Dia? Karena saudara-saudara di Yohanes pun dianjurkan bahwa anak-anak Tuhan itu untuk berdoa. Dianjurkan untuk berdoa supaya kenapa? Supaya ada sukacitamu. Karena ada jawaban dari Tuhan. Ya, Yohanes 16 ayat 24 ditulis begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk meminta. Ya, untuk meminta 3 kali Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda menganjurkan, mendorong kita untuk berdoa. Kita disuruh meminta, kita disuruh mencari, kita disuruh mengetuk. Nah, dari 3 posisi tersebut sebenarnya itu ada proses, ya, ada proses. Dalam arti kata begini, kalau saudara meminta, ya, meminta itu baru step yang pertama, ya, untuk mengekspresikan kebutuhan saudara. Oh Bapa kami yang ada di surga, saya membutuhkan pekerjaan karena saya tidak punya pekerjaan. Ya, nah itu meminta kan, mengekspresikan kebutuhan saudara kepada Tuhan. Ya, itu step yang pertama. Lalu Tuhan Yesus juga bilang mencari, ya, mencari. Kata mencari itu mengartikan mengintensifkan atau mempertujukan lebih tujuannya lagi untuk mengarah ke tujuannya itu untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam proses itu mencari, artinya saudara selain berdoa juga mencari, ya, mencari. Kalau mencari itu bukan duduk-duduk saja di rumah, tahu-tahu Tuhan Yesus dari langit turunin pekerjaan pakai benang, oh itu ambil, nggak bisa saudara-saudara. Saudara harus mencari, ya. Saudara sudah berdoa, tetapi sekarang dalam proses mencari, ya. Kita kalau lagi kehilangan barang, kita mencari kan, mencari. Dan juga bukan artinya juga kalau kita mencari sesuatu itu bukan mencari tentang pekerjaan saja. Ada juga orang yang sedang mencari jawaban dari Tuhan. Apa yang hendak saya lakukan step berikutnya, ya. Jadi dalam arti kata, kalau minta itu step pertama, cari itu artinya kita sudah masuk di dalam proses yang kedua, ya. Enggak langsung cepet-cepet saudara-saudara, ya. Enggak langsung cepet-cepet. Nanti kalau cepet-cepet dapat, cepet juga hilang, ya. Angguran masuk dulu ke prosesnya. Nah, mencari ini yang Tuhan Yesus bilang itu mencari, itu step yang kedua, ya. Lalu step yang ketiga yaitu dikatakan mengetuk, ya. Jadi step pertama kita sudah meminta, lalu pada waktu masuk kita step kedua kita dalam hal mencari. Nah, yang ketiga itu sudah deket nih, udah deket, dikatakan udah tinggal di pintunya, ya. Tuhan Yesus bilang ketuk, ya. Saudara pernah berdoa, saudara nunggu, tinggal dibukain aja sama Tuhan Yesus. Jawabannya itu datang, saudara-saudara. Betul nggak? Ya. Jadi pada waktu kita sedang di depan pintu, kita sedang mengetuk, kita hanya tinggal tunggu Tuhan itu membuka pintu. Ya.
Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu halangan apapun juga yang bisa menghalangi saudara untuk mendapatkan doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan. Betul? Amin, saudara-saudara? Ya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nothing else yang menghalang di depan saudara. Ya. Jadi ada prosesnya berdoa itu, ya. Bukan artinya kita langsung dapat cepat gitu, enggak, ya. Ada prosesnya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan minta dulu, ya. Habis itu cari, jadi bergumul dulu, lalu nanti udah pas dekat, nggak buka, Tuhan Yesus buka, saudara mendapatkan, ya. Jadi prosesnya itu dalam meminta, ya, dalam doa itu terjadi karena saudara membutuhkan sesuatu, ya. Saudara sudah menyampaikan permintaan saudara kepada Tuhan, ya. Sedangkan setelah yang keduanya itu mencari dalam doa itu apa yang saudara butuhkan itu, saudara terus bergumul dengan Tuhan, ya. Nanti pada waktu step ketiga itu sudah dekat, saudara tinggal mengetuk, lalu Tuhan buka. Asik ya? Nah, saudara-saudara, orang yang sering mendapatkan jawaban doa, ya, itu adalah orang yang memang selalu mempunyai sifat untuk bersandar kepada Tuhan. Betul? Orang yang mempunyai sifat bersandar kepada Tuhan di dalam setiap perkara. Kalau kita tidak mempunyai sifat untuk bersandar kepada Tuhan, kita tidak merasa butuh kepada Tuhan, bagaimana kita mau berdoa? Ya, tidak merasa butuh atas pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban doa tahu-tahu dari Tuhan? Ya, karena dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita itu untuk berdoa supaya sukacita itu penuh, ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Betul? Artinya orang yang miskin rohani, kemungkinan juga miskin dalam jasmani, ya. Kemungkinan miskin di dalam hal-hal kebutuhan jasmani. Banyak cerita-cerita misionari kelaparan, dia berdoa, ada orang yang nganterin makanan, ya. Saya tidak lupa pada waktu itu ada misionari dari China, dia rindu sekali mau makan apel. Sedangkan pada waktu itu dia ada di jail, ada di penjara. Lalu tahu-tahu dia lihat tikus lagi dorong-dorong apel. Bagaimana saudara bisa menjelaskan seperti itu, ya? Jadi orang yang sifatnya itu selalu mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Ya. Sehingga kalau orang yang miskin rohani, miskin jasmani, dia mati-matian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia, supaya Tuhan bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Bukan artinya saudara bisa meminta semau saudara, ya. Kalau misalkan saudara dikasih cek kosong lalu saudara tulis $1 juta, ya enggak, ya. Itu bukan kebutuhan saudara, itu kemauan saudara, itu egoisnya kita. Kita tidak berdoa seperti itu, ya. Nah, janji Tuhan dikatakan setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari menemukan, setiap orang yang mengetuk dibukakan, ya. Itu ayat 7. Di ayat 8 lebih diyakinkan oleh Tuhan untuk kita. Di ayat 8 ditulis begini, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Ini Tuhan Yesus yang bilang nih. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi 2 kali tuh, ya, diulang sama Tuhan, ditekankan, ya, ditekankan. Yesus mengulangi, ya, di ayat 8 itu, di mana orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetuk itu pintu akan
dibukakan. Mudah-mudahan saudara punya telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, tidak ada janji yang lebih indah daripada janji ini daripada Allah, dari Allah Bapa di surga, Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, yang berjanji kepada kita semua. Ya, Dia yang mencari menemukan, tidak kecuali saudara, orang apa saja, saudara bisa menemukan Dia. Di Yeremia 29 ayat 13 juga ditulis, ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka engkau mendapatkannya. Ya, bukan kita mencari keselamatan, tetapi orang yang sudah diselamatkan itu diajar sama Tuhan Yesus untuk selalu dekat sama Dia, mencari Dia, bersandar sama Dia, berlindung sama Dia. Ya, karena orang yang mencari kebenaran itu pasti akan ditemukan oleh Tuhan. Betul? Pasti, itu janjinya Tuhan, saudara. Ya, janjinya Tuhan, apalagi untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan. Kalau kita sudah bersaksi sama orang, orangnya belum mau, satu-satunya jalan kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan si Badu, misalkan begitu. Ya, kita hanya minta berdoa, minta supaya Tuhan mengetuk hatinya, ya, supaya Tuhan menjamah hatinya, ya, karena kita sudah berusaha untuk memberikan penerangan tentang keselamatan. Tapi kalau orangnya masih menolak, satu-satunya jalan kita hanya berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya satu waktu nanti orang yang kita doakan itu, yang selalu menolak, pasti akan menerima Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Karena ada tulisannya, saudara, ada sabda firman-Nya. Karena kan dari Yohanes 3:16 ditulis begini, karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 37 ditulis lagi oleh Yesus. Yesus berkata begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun, ya. Jadi maksudnya dari pengalihan sedikit dari doa ini, saya maksudnya supaya kalau ada anggota saudara di family, di keluarga yang belum mau, kita sudah bersaksi, kita sudah ceritakan tentang doa itu, kalau belum mau, berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang jamah. Ya, karena yang menyelamatkan itu bukan saudara, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Kita hanya bisa dipakai sebagai alat pemberita keselamatan. Ya. Di ayat 7-8 itu, ya, Tuhan ingin kita meminta. Dalam permintaan itu tidak usah selalu bersifat yang jasmani, ya. Kebangunan rohani kita juga bisa, keselamatan juga kita bisa, ya. Tapi yang penting yang Tuhan ingin kita lakukan itu, dari ayat 7-8 itu selalu ditulis teruslah bertanya. Betul? Itu mintalah. Kalau mintalah itu sudah ada lah itu merupakan ada perintah, ya. Teruslah bertanya, teruslah mencari, teruslah mengetuk. Nggak kenapa-napa. Tuhan nggak marah, Tuhan nggak bosan dari permintaan kita. Tuhan itu bukan menganggap kita tuh sebagai salesman. Kalau salesman ngetuk-ngetuk pintu kita terus, mungkin kita marah. Tetapi kalau kita ketuk hatinya Tuhan, nggak mungkin Tuhan marah. Karena Dia rindu, Dia ingin kita berdoa, berminta, bertanya, mencari kepada Dia. Dia rindu untuk dengar permintaan saudara. Ya, ada satu teologian, ya, dia mengatakan begini: jangan sampai selama kita masih hidup kehilangan kesempatan untuk meminta. Ya,
Ingat tuh, selama kita masih hidup, jangan sampai kehilangan kesempatan untuk meminta. Ya, kalau ada jawaban doa itu bukan kebetulan, bukan, ya, bukan kebetulan, ya, itu pasti ada jawaban Tuhan. Ya, jangan sampai kalau kita berhenti berdoa, maka kebetulan itu juga berhenti. Ya, jadi kalau kita terus berdoa pasti ada jawaban doa, karena Tuhan ingin mendengar, ingin menjawab doa kita, ingin kita itu selalu bersandar kepada Dia untuk meminta, ya, untuk bersandar kepada meminta dalam doa, ya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir sebenarnya pada waktu kita berdoa, ya, itu mungkin ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan, ya. Prinsipnya bagaimana kita bisa meminta dengan benar. Siapa yang kita minta, ya, itu dijelasin di ayat 9 sampai 11. Ditulis begini, ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tidak ada. Karena ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, itu prinsip Tuhan. Kalau kita bapa dunia yang berdosa, kalau anak kita minta, kita kasih yang baik. Apalagi Bapa di surga yang Maha Kudus, yang penuh dengan kasih, Dia akan memberikan yang lebih baik lagi untuk kita. Ya, jadi di dalam ilustrasinya itu, saudara-saudara, ya, kalau anak kita minta roti, masa iya Bapa dunia kasih batu? Gak mungkin, ya. Jika anak Anda lapar, saudara kasih dia roti, jangan kasih batu, ya. Kalau anak saudara minta ikan, jangan dikasih ular. Mudah, so simple, ya. Kalau anak saudara mau main petasan, jangan dikasih bom, meledak, mati dia, ya. Jadi saudara harus tahu tuh, ya, keadaan bapa dunia yang berdosa tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya. Apalagi Bapa di surga, ya. Bapa di surga itu Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Baik. Nah, kita Bapa dunia, ya, bisa memberikan yang baik kepada anak-anak kita, ya. Kita bisa memberikan yang bagus untuk anak-anak kita, ya. Dan Bapa di surga pasti bisa memberikan yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kita. Betul, saudara-saudara? Amin. Saya percaya, saudara juga percaya, ya. Kalau Bapa dunia yang berdosa bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa di surga yang Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Kasih akan memberikan yang lebih banyak, lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi kepada kita semua. Amen. Ya, dikatakan begini, saudara-saudara, ya, berapa banyak lagi Allah akan memberikan kepada kita kalau dibandingkan dengan Bapa dunia yang berdosa. Karena Bapa di surga itu sempurna, ya. Bapa di surga itu penuh kasih dan kebenaran, ya. Tuhan itu begitu mengetahui, ya. Tuhan itu begitu mengetahui. Dan Tuhan itu bukan hanya Tuhan di sono, nun jauh di sana, tetapi Tuhan itu adalah Bapa Anda, Bapa
surgawi saudara, Bapa surgawi saya. Ya. Jadi berbeda dengan kita. Ya, Bapa di surga itu Bapa surgawi Anda. Jadi pada waktu kita menghampiri Tuhan, kita menghampiri Allah yang penuh kasih, yang penuh kebenaran, yang penuh kesempurnaan. Ya. Itu prinsip dari Allah Bapa mengenai tentang dirinya. Lalu prinsip yang berikutnya yaitu dari kita sendiri, ya, dari kita sendiri, ya. Artinya pada waktu kita berdoa, kita juga harus mengetahui hati kita, ya, harus mengetahui hati kita, ya. Karena kalau dari Tuhan itu dari kebaikannya, dari kesempurnaannya, dia bisa memberikan satu kebijaksanaan yang hanya dia sendiri yang tahu yang mana yang baik untuk kita, ya. Sedangkan bagian kita harus mengetahui dan mengecek hati kita supaya kita minta yang bukan yang sembarangan, yang jahat, yang tidak baik untuk diri kita sendiri, ya. Karena di Mazmur 66 ayat 18 ditulis begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita lihat kondisi hati kita. Karena itu pada waktu kita ada di dalam proses, ya, kita bisa mengetahui permintaan kita itu sinkron nggak sama Tuhan. Ya, sinkron nggak sama Tuhan. Kalau nggak sinkron, mungkin Tuhan tidak jawab. Ya, sudahkah kita bertobat dulu supaya permintaan kita itu sejajar dengan kekudusan Tuhan? Ya, karena Tuhan mau pada waktu kita berdoa tidak egois. Ya, tidak egois. Saudara bisa pikirkan kalau kita minta segala macam, Tuhan tidak mempunyai kebijaksanaan, Tuhan tidak mempunyai kasih, lalu dia kasih aja, ya, itu akan mencelakakan anaknya, ya. Sehingga dalam prinsip itu, di dalam doa itu ada ikut sertanya kasih dan kebijaksanaan Allah, ya, ada, ya, ada ikut sertanya kasih dan kebijaksanaan Allah, ya. Karena ditulis di Yakobus 1 ayat 17 terus begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa di surga. Ya. Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Mereka yang mencari Tuhan tidak kekurangan hal yang baik, ya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita minta sama Tuhan, ya. Jika itu baik buat kita akan memilikinya. Amin, saudara-saudara. Kalau baik untuk kita akan memilikinya. Kalau tidak baik untuk kita, Tuhan gak kasih. Bagus ya. Siapa yang memperhatikan? Allah Bapa. Ya. Kalau enggak, saudara bisa jadi orang yang kaya mendadak. Ya. Saudara minta sama Tuhan menang lotre, kaya mendadak. Orang yang senang berdoa, sering berdoa, wah kaya dia. Hah? Enggak. Tapi Tuhan itu bijaksana. Dia kasih. Ya. Dia itu mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, jangan letih untuk berdoa. Tuhan gak mau saudara letih untuk berdoa. Tuhan tidak mau saudara berhenti berdoa. Tuhan ingin saudara terus untuk berdoa kepadanya. Minta dalam segala perkara, Tuhan jawab. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan letih untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya. Karena Tuhan terus ingin mendidik hidup kita, menuntun hidup kita
ke arah tujuan yang Tuhan inginkan untuk kebaikan saudara sendiri. Waduh, itu bagusnya bukan main, saudara-saudara. Ya, kita disuruh meminta, berdoa. Dalam permintaan itu ada prosesnya. Dan Tuhan menjawab menurut dari kebijaksanaan dan kasih-Nya untuk kebaikan kita. Amin. Kalau yang baik, Dia pasti berikan. Kalau tidak baik untuk kita, Terima Dia kasih. tidak kasih. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang terus menuntun hidup kami lepas hari, yang begitu mengetahui sedalam-dalamnya untuk kebaikan kami sendiri. Kami tidak bisa bayangkan kalau tidak ada yang bisa menyelidiki kemauan kami. Kami bisa menjadi orang yang sangat malang. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mempunyai Bapa yang begitu peduli untuk kebaikan kami. Sehingga pada waktu kami memanjatkan doa, kalau doa itu baik untuk kami, Tuhan tidak menghalang-halangi. Tuhan pasti akan terus menjawab dan pasti menjawab. Tapi kalau tidak baik untuk kami, Tuhan tidak akan menjawabnya. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan tahu apa yang baik untuk saya dan saudara. Ajarkan kami selalu terus untuk meminta, untuk mencari, untuk mengatur. Karena relasi kami itu ada satu relasi yang hidup, yang kami terus jalani dalam hidup ini. Dan kami bersuka cita. Tuhan sering kali menjawab doa-doa kami. Sering kali kami mendapatkan sukacita karena Bapa di surga menjawab. Dan juga kami bersyukur pada waktu kami menjawab sesuatu yang tidak baik, kami tidak mendapatkannya. Itu pun kami syukuri. Karena untuk kebaikan kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Amin. Amin ya saudara-saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti biasa kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ya, terus kita berdoa untuk pandemi ini supaya bisa diketemukan vaksin. Dan biarlah vaksin itu bisa diberikan untuk ke semua orang. Dan juga kita berdoa supaya di dalam dunia ini ada kedamaian, ya, jauh dari segala perselisihan, peperangan, atau juga masalah-masalah yang membuat manusia itu hidup di dalam penderitaan. Dan kita percaya Tuhan ingin kita berdoa kepadanya. Karena ada hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan, tetapi Bapa di surga bisa melakukan. Ya, dan juga kita berdoa untuk Amerika dan juga negara asal kita Indonesia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa dan berterima kasih dari bulan Maret sampai bulan Juli ini kami bisa dimampukan untuk menjalani kehidupan normal yang baru menjadi kebiasaan kami yang baru. Terima kasih karena Tuhan terus mempedulikan kehidupan kami. Tuhan memberikan tempat tinggal, memberikan kami makanan minuman, memberikan kami kesehatan. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami selalu bersandar dan berlindung kepada Tuhan saja. Karena kami tahu pada waktu kami berlindung kepada Tuhan, kami mempunyai satu perlindungan yang begitu baik, yang begitu besar, begitu kudus, dan begitu mengasihi kami. Seperti
anak-anak ayam dibawa ke pak induk ayamnya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa untuk vaksin. Ada beberapa yang sudah diketemukan, tetapi biarlah mempunyai vaksin yang benar-benar baik dan bisa diberikan kepada semua orang di atas muka bumi ini. Dan juga kami berdoa supaya ada kedamaian di dalam dunia ini, jauh dari peperangan, jauh dari malapetaka ya Tuhan Yesus. Kami hanya bisa bersandar dan percaya kepada Tuhan saja, Tuhan yang bisa menopang kehidupan manusia. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden Trump, supaya biarlah Engkau boleh memberikan dia hikmat, wisdom yang daripadamu. Dan biarlah kiranya di bulan November kami berdoa kepada Tuhan supaya di dalam election ini Tuhan kami rindu dan kami mau hanya mempunyai presiden yang percaya kepadamu, yang bersandar kepadamu, yang mempunyai kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa supaya negara ini menjadi negara yang baik, dan biarlah negara ini tidak melupakan Tuhan, supaya anak cucu kami bisa bertumbuh hidup di negara ini dengan baik dan hidup mereka bisa diberkati. Dan juga kami berdoa untuk negara Indonesia, negara asal kami. Engkau berkati Presiden Jokowi, Engkau berkati seluruh menteri-menterinya, diberikan kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga negara ini pun menjadi satu negara yang berhasil di kemudian hari, mempunyai pemimpin-pemimpin yang cakap, mempunyai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan mencintai negaranya. Kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang masih tinggal di sana, Engkau berkati, Engkau pedulikan mereka. Dengan demikian juga dengan ibu-ibu di Padang, sister church kami, supaya Engkau boleh lindungi hamba-Mu ini. Demikian juga dengan jemaat-jemaat di sana. Jauhkan mereka dari kekurangan, biarlah selalu ada kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang kami undang Elisa yang akan memimpin kita dalam pujian terakhir. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat menguatkan kita semua, saudara. Ibadah kita hampir selesai, saya akan undang kita untuk bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Naikkan pujian How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala pelindungan dan penyertaan daripada Tuhan selalu ada padamu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di dalam kesehatanmu, demikian juga di dalam pemberianmu, boleh dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Amin. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light
Tuhan.